Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 9. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan tolong kami supaya apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami, lalu kami semakin kuat beriman dan kami juga boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk di dalam materi kita pada hari ini. Di dalam bab yang ke-8, yaitu gereja yang mengajar atau didaskalia. Kalian masih ingat tugas-tugas gereja yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu gereja yang bersaksi, gereja yang bersekutu, gereja yang mengajar. Hari ini yaitu didaskalia. Apa sih arti mengajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengajar itu berasal dari kata ajar, yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Nah, dalam hal ini, dalam kegiatan belajar mengajar, tentu saja ada yang bertindak sebagai pengajar atau yang mengajar, yaitu guru atau dosen. Lalu kemudian ada yang bertindak sebagai yang diajar, yaitu yang sering disebut siswa atau peserta didik, naradidik, atau mahasiswa. Mengajar merupakan bagian yang sangat penting dalam mendidik, karena dengan mengajar, peran pengajar adalah agar yang diajar itu dapat mengalami transformasi atau perubahan hidup. Dalam hal ini, perubahan hidupnya itu secara holistik atau menyeluruh, baik itu secara kognitif, yaitu kemampuan yang mencakup kegiatan mental atau otak, kemampuan berpikir, pengetahuan, lalu kemudian juga perubahan dalam hal afektif. Afektif itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Maksudnya dalam hal ini dengan diajar, kemudian orang tersebut akan mengalami perubahan, mempunyai sikap menjadi lebih baik, dan mempunyai nilai-nilai hidup menjadi lebih baik. Lalu kemudian yang ketiga adalah perubahan psikomotorik. Dalam hal ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan. Jadi secara holistik ya anak-anakku sekalian, orang tersebut akan mengalami perubahan, baik itu pengetahuan, kemudian sikap, dan juga keterampilan. Gereja mempunyai tugas untuk mengajar yang disebut dengan didaskalia. Nah, tentunya kita kembali ke Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama atau disingkat PL, kita mungkin masih ingat tentang kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dari sana Allah selalu mengajar bangsa Israel agar mereka benar-benar menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa yang berkualitas, yang dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga Allah sering mengajar mereka, walaupun terkadang Allah marah kalau mereka berbalik, tidak mendengar perintah Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya mereka harus dihukum. Tetapi semuanya itu adalah bentuk-bentuk pengajaran yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Bahkan juga kadang melalui hambanya Musa dan juga Harun. Lalu kemudian mungkin kita ingat juga kisah Nabi Elia yang mengajar Naaman agar tetap rendah hati, agar Naaman mampu mengelola emosi, kemudian mengelola emosi, belajar percaya, kemudian mau berproses dan tidak menggunakan kekuasaan
demi kepentingan diri sendiri. Sehingga kemudian kepada bangsanya, Nabi Elisa juga mengajar bahwa Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, melainkan kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kepada musuh-musuh mereka sekalipun. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7, di situ juga orang tua harus selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Taurat Tuhan. Jika kita membaca di dalam ayat tersebut, di sana dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Maksudnya adalah orang tua mempunyai kewajiban untuk selalu mengajar hal-hal yang baik atau firman Tuhan kepada anak-anaknya. Lanjut. Ya, Yesus mengajar. Nah, ini bukan biasanya ya, kalau dikatakan bercerita tentang Yesus, itu berarti terdapat di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru, mungkin kita sering mendengar kata Yesus adalah guru agung, guru sejati. Di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia, sebelum dia kemudian menyelesaikan misinya yang utama adalah untuk menyelamatkan manusia, Yesus mendominasi kehidupan pelayanannya dengan mengajar. Ya anak-anak, mungkin kita ingat waktu kita sekolah minggu diajar oleh guru kita bahwa sejak usia 12 tahun Yesus sudah mengajar di Bait Allah. Terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Yesus mencoba untuk memberikan pandangan bahwa mengajar itu tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi anak-anak ternyata bisa mengajar. Jadi meskipun masih muda, Yesus sudah bisa mengajar. Nah, anak-anakku sekalian, kalian kan masih muda nih, masih duduk di bangku SMP, masih disebut sebagai remaja. Ternyata kalian pun dapat mengambil peran salah satu tugas gereja, yaitu mengajar. Jangan pernah menganggap kalian masih muda, ya. Masih ingat Timotius waktu dinasihati oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Jadi walaupun kalian muda, kalian pun bisa untuk mengambil bagian di dalam mengajar. Nah, Yesus itu memberikan ciri khas yang sangat menjadi teladan bahwa ketika dia mengajar, menyentuh hati orang yang diajar. Jadi dia tidak hanya merintah, marah-marah, tetapi benar-benar pengajarannya itu dapat menyentuh hati orang yang diajarnya, sehingga orang-orang pun dapat menyadari kesalahannya, dapat menyadari kekurangannya untuk memperbaiki diri, untuk mengubah. Seperti bagaimana tadi kata pengajar itu adalah setiap yang diajar mengalami transformasi atau perubahan. Nah, dengan mengajar seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyentuh hati, kita berharap bahwa orang yang diajar akan betul-betul mengalami perubahan. Nah, di dalam mengajar itu Yesus tidak hilang akal walaupun sudah pada zaman dulu, tetapi Yesus menggunakan berbagai metode atau pendekatan. Kita tahu Yesus mengajar dengan perumpamaan, dengan contoh-contoh, dengan demonstrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anakku, gereja pun dituntut untuk mengajar. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajar kepada anggota jemaatnya atau kepada warga jemaatnya. Nah, dengan cara apa? Melalui pewartaan atau disebut kerikma. Gereja tentunya mengajar berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus yang bersumber dari Alkitab atau firman Tuhan. Adapun bentuk-bentuk pengajaran gereja yang kita kenal dengan berkhotbah, ya mungkin anak-anakku tahu ya, dari mimbar, di gereja atau di rumah-rumah, bahkan saat ini melalui online, para pendeta atau para hamba Tuhan berkhotbah. Nah, bagi calon CD juga diajar melalui
kegiatan katekisasi atau melalui pelajaran agama Kristen. Baik itu dilakukan di gereja, sekolah minggu, remaja, bahkan yang dilakukan di sekolah seperti kita belajar pembelajaran agama Kristen. Mungkin Anda mengenal juga nama istilah pendalaman Alkitab atau PA, sharing. Dan masih banyak lagi hal-hal pengajaran-pengajaran yang bisa dilakukan, baik itu dilakukan di gedung gereja ataupun juga di luar gereja, misalnya melalui camping, melalui jalan-jalan atau dan sebagainya, retreat dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anakku, bentuk-bentuk pelayanan gereja juga sekarang sudah mulai berkembang. Bukan hanya dalam hal rohani, tapi juga bersifat umum. Nah, ada gereja yang melaksanakan kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, atau mengajari tentang bagaimana membuka wirausaha, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini dilakukan untuk memperlengkapi jemaat. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama gereja dalam mengajar, misalnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, atau kemudian rumah singgah bagi tunawisma, bagi anak jalanan, kerjasama dengan panti asuhan, panti jompo. Semuanya ditempuh untuk gereja juga melakukan pelayanan sosial dalam hal mengajar. Nah, anak-anakku sekalian, gereja mengajar melalui pewartaan bertujuan agar iman percaya jemaat bertumbuh semakin dewasa, kemudian menjadi manusia seutuhnya, baik itu jasmani maupun rohani. Sehingga dengan demikian, gereja membekali jemaatnya dalam menjalani kehidupan di tengah tantangan zaman yang terus berubah saat ini. Kita sudah mendengarkan materi dan saat kita akan mengerjakan tugas hari ini. Terdapat pada buku paket halaman 53, kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, tugasnya silahkan dilihat pada Google Classroom, lalu kalian kerjakan di buku tugas dan dikirim kembali pada Google Classroom. Ibu tunggu ya. Baiklah anak-anakku, sekian pelajaran hari ini. Kita akan menutup pelajaran ini dengan berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan karena ada waktu dan kesempatan lagi bagi kami untuk belajar bersama pada hari ini. Kami belajar tentang materi gereja yang mengajar. Tolong kami Tuhan, mampukan kami di usia kami yang masih muda, supaya kami juga belajar untuk bisa menjadi anak-anak-Mu sebagai gereja yang bisa mengajar orang-orang yang ada di sekitar kami untuk melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya hari ini. Dan Ibu selalu berpesan untuk kalian menjaga kesehatan, selalu berdoa, dan tetap di rumah aja. Kalaupun harus keluar, ingat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.